Nah, video kali ini saya akan membahas mengenai kendala atau tantangan mahasiswa pada saat dia berbisnis. Ya, kalau mau dibilang beban tanggung jawab antara teman-teman yang cuman kuliah dengan teman-teman yang harus kuliah dan berbisnis, itu ya beda gitu ya. Beda, tanggung jawabnya itu jadi berbeda gitu. Nah, kalau mamanya teman-teman yang hanya kuliah, yang hanya cari gelar sarjana, hanya pengen lulus saja terus kerja di tempat lain, mereka berpikir, ya sudah, beban saya cuman kuliah doang, IP bagus. Nah, tetapi kalau teman-teman yang sambil berbisnis ini gitu ya, beban tanggung jawabnya itu jadi double gitu. Di satu sisi dia punya tanggung jawab untuk menyelesaikan kuliahnya secara tepat waktu, dan di satu sisi lagi dia harus mengembangkan bisnisnya untuk apa? Supaya uang yang dia dapetin dari bisnis dia itu bisa mengalir lebih banyak. Nah, sebenarnya kan mahasiswa yang baik itu adalah mahasiswa yang bagus atau mahasiswa yang bertanggung jawab adalah mahasiswa yang kuliah nilainya bagus dan juga bisnisnya pun lancar. Tantangan pertama bagi teman-teman yang mau berbisnis sambil kuliah adalah gengsi dan harga diri. Nah, ini satu faktor yang luar biasa. Ya, kita akan dihadapkan dengan sentimen-sentimen negatif ya. Dan juga kalau saya bilang sih sebenarnya yang paling berpengaruh itu bukan omongan atau komentar teman-teman, tapi yang berpengaruh adalah persepsi kepala kita terhadap komentar tersebut. Ya, misalnya begini, aduh, apa ya yang mereka pikirin ya kalau saya jualan seperti ini? Apa ya yang mereka pikirin kalau saya bisnis seperti ini? Apa ya yang mereka pikirin kalau saya nawarin mereka hal seperti ini? Anda bayangin ya, teman-teman Anda di Instagram posting yang posting ya, makan di mana, makanannya apa, jalan-jalannya kemana, terus ya pokoknya hal-hal yang berbau happy lah seperti itu. Sedangkan Anda di Instagram Anda harus posting jualan spray ya, jualan masker ya, jualan jualan macam-macam, jualan jilbab, jualan mukena, jualan baju dan semuanya. Ya, memang Instagram Anda itu jadi kayak pasar gitu ya, tidak menarik lah. Yang ada hanya postingan jualan lah, yang ada hanya inilah, dan Anda hanya postingan ini, tanya harga lah. Pokoknya tidak menarik, tidak semenarik orang-orang yang postingannya makanan, postingannya di tempat mana, jalan-jalan kemana. Nah, itu tidak menarik memang. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, memang itu yang harus dilalui gitu ya. Itu yang harus dilalui. Kalau Anda mau total, ya Anda nggak boleh sembunyi-sembunyi. Nah, kalau Anda sembunyi-sembunyi, Anda jualan, Anda sembunyi-sembunyi, ya siapa yang mau beli gitu. Jadi Anda harus terbuka gitu loh dengan segala macam jualan Anda gitu ya. Kalau mau berbisnis ya harus narsis. Cuman narsisnya berbeda dengan orang-orang narsis yang lain. Narsis kita itu narsis jualan. Nah, seperti itu. Jadi memang banyak orang yang tidak tahan dengan hal-hal seperti itu. Dikatakan, kamu tuh jualan terus. Kamu tuh begini, kamu tuh begitu. Selain gengsi pun Anda akan mendapatkan sentimen-sentimen negatif dari orang-orang sekitar, dari teman-teman sekitar, apalagi dari orang tua. Orang tua apalagi tahu Anda jualan seperti itu. Kalau orang tua dengan paradigma old style gitu, yang pengen kuliah cepat selesai dan kerja di tempat yang bagus gitu ya, mereka akan berpikir, kamu itu saya kirim untuk kuliah gitu ya, bukan untuk jualan. Emangnya papa nggak mampu gitu untuk membiayai kamu kuliah? Nah, hal-hal seperti itu yang menjadi tantangan nomor satu gitu ya. Jadi gengsi ini harus dihilangkan, memang benar-benar. Ini tantangan nomor satu. Banyak orang-orang berhenti hanya karena omongan orang lain. Banyak orang-orang berhenti berbisnis, banyak orang-orang berhenti untuk meraih impiannya, itu hanya karena mendengarkan omongan orang lain. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau Anda mau berbisnis, kalau Anda mau sukses dalam berbisnis di mahasiswa, berhentilah untuk mendengarkan omongan orang lain, keep going, dan terus lakukan. Terus lakukan. Yang namanya berbisnis memang harus seperti itu.
Tantangan berikutnya yang Anda akan hadapi adalah kurangnya pengalaman dan pengetahuan tentang bisnis. Iya, karena Anda mahasiswa, Anda belum pernah berbisnis sebelumnya, tiba-tiba Anda harus berbisnis. Saya punya impian nih, saya harus berbisnis, saya harus beli motor sendiri, saya harus bayar kuliah sendiri, saya harus beli paket data sendiri. Dan tetapi pada saat Anda memulai berbisnis, Anda tidak tahu. Anda tidak mengerti itu. Anda tidak mengerti karena Anda tidak pernah menjalankan bisnis sebelumnya. Berbeda dengan Anda yang sudah menjalankan bisnis sebelumnya gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi memang kurangnya pengalaman gitu. Kurangnya pengalaman. Ya, pada akhirnya nanti Anda akan mengalami kegagalan. Anda akan mengalami rentetan kegagalan demi kegagalan. Ya, Anda ditipu orang lah. Produk Anda nggak datang. Anda mulai Anda harus membangun branding di media sosial dengan produk Anda. Anda harus, ya karena kurangnya pengalaman, ya pasti banyak kegagalan kena tipu dan macam-macamnya gitu ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, yang namanya kegagalan itu adalah teman gitu ya. Jadi kalau Anda kurang pengalaman sekarang, insya Allah pada saat Anda belajar terus, insya Allah pada saat Anda matang ya 1, 2, 3 tahun, Anda akan menjadi expert. Kenapa? Karena Anda sudah melalui kegagalan tersebut. Pada saat Anda coba lagi, Anda gagal lagi, Anda coba lagi, Anda gagal lagi, Anda coba lagi, Anda gagal lagi, Anda coba lagi, akhirnya Anda sukses. Nah, seperti itu rentetannya. Jadi don't worry, yang namanya kegagalan lalui saja, hadapi dengan senyuman. Kendala ketiga adalah fokus Anda akan terpecah. Di satu sisi Anda kuliah, tapi di satu sisi Anda harus menjalankan bisnis. Jadi sangat terpecah fokusnya. Yang namanya bisnis kan part time gitu. Apalagi kalau Anda bisnis online. Apalagi kalau Anda bisnis yang bisa paruh waktu. Itu enak sekali gitu. Jadi pada saat Anda kuliah, Anda fokus dengan kuliah Anda. Tapi pada saat Anda berbisnis, Anda fokus dengan bisnis Anda. Bisnis itu bukan full timer ya, tapi full heart. Maksudnya kita laksanakan betul-betul dengan hati kita. Bukan full time itu maksudnya adalah Anda harus jalanin, Anda tinggalin kuliah. Oh no, enggak seperti itu. Jangan sampai meninggalkan kuliah. Kita berbisnis untuk menunjang kuliah. Itu di awal. Kalau umpamanya Anda keterusan, Anda akan sukses. Nah, seperti itu. Di sini dituntut kefokusan Anda membangun usaha. Jadi gini, Anda harus punya goals terhadap bisnis Anda. Anda harus punya goals terhadap bisnis Anda. Kalau Anda tidak punya goals terhadap bisnis Anda, pada saat Anda sibuk membangun hal yang utama yaitu kuliah, Anda akan mengorbankan bisnis Anda itu. Banyak sekali orang-orang yang berhenti berbisnis. Kenapa? Karena padat sekali. Ya, kemahasiswaannya ini padat sekali. Padahal pada saat dia selesai kuliah, dia akan menghadapi hal yang sama lagi. Kalau dari sekarang Anda sudah terbiasa untuk menghadapi bagi waktu, fokus terhadap dua komponen gitu ya, fokus terhadap kuliah, fokus terhadap bisnis, insya Allah ke depannya Anda akan lebih matang untuk menghadapi hidup. Anda akan lebih matang untuk menghadapi rentetan kegagalan yang Anda akan hadapi di dunia kerja Anda atau di dunia bisnis Anda nanti. Kenapa? Karena Anda sudah terbiasa dari pada saat Anda kuliah. Yang keempat, manajemen keuangan yang sangat berantakan ya. Perusahaan kelas 1 dihasilkan dari manajemen kelas 1. Ya, mau seberapa besar pun income Anda di bisnis Anda, tapi kalau Anda tidak tahu mengatur duit, ya Anda nggak akan jadi apa-apa. Intinya, pada saat kita berbisnis, manajemen keuangan ini adalah bagaimana Anda bisa mengatur uang Anda dengan ketat gitu ya. Dengan ketat ya, bukan pemanya pada saat Anda mengatur keuangan Anda, Anda sudah biarin keuangan Anda itu keliru. Jadi memang benar-benar ya tadi saya bilang manajemen kelas 1, perusahaan kelas 1 dihasilkan dari manajemen kelas 1. Jadi memang benar-benar Anda buat pembukuan yang sangat ketat sehingga Anda sangat berhati-hati pada saat Anda memakai duit, ya memakai uang Anda yang dari bisnis Anda. Sehingga pada saat Anda terjadi semacam goncangan atau terjadi semacam masalah terhadap bisnis Anda masih punya saving uang. Mimpi kita kan masih setengah nih. Kita masih punya mimpi yang jangka panjang tuh. Jadi memang benar-benar pengaturan keuangan yang harus kita ketatkan benar-benar. Ya harus memang betul-betul punya pembukuan. Salah kalau Anda tidak punya pembukuan.
Yang kelima adalah Anda akan kehilangan waktu untuk bersenang-senang. Ya, masa muda adalah masa bersenang-senang, masa yang tidak pernah Anda lupakan. Kebanyakan orang gagal di bisnis ini, berhenti di bisnis, ya. Karena apa? Karena di satu sisi memang benar-benar tekanannya itu luar biasa gitu ya. Di satu sisi dia berbisnis, tapi di sisi lain teman-temannya, dia lihat instastorynya teman-temannya lagi di pantai mana, lagi makan di mana, dan tanpa dia. Nah, itu memang beban mental, beban moral. Dan juga istilahnya kalau umpamanya di suatu titik dia akan berpikir kayak begini, ngapain ya saya susah-susah seperti ini ya? Mending saya senang-senang dulu. Nah, hati-hati. Kalau Anda sudah berpikir seperti itu akan sangat membunuh impianmu menjalankan sebuah bisnis. Jadi tidak usah berpikir seperti itu. Anda harus berpikir, ya nggak apa-apa, saya susah-susah dulu sekarang. Ya, nanti orang sibuk cari pekerjaan, saya sudah menikmati pekerjaan saya. Kan seperti itu lebih bagus. Bapak Ibu, teman-temanku sekalian, saya cuma bilang, Anda tidak mengambil beban itu sekarang. Anda tidak mengambil kegagalan itu sekarang. Setelah Anda selesai kuliah, Anda akan merasakan beban yang sama. Anda akan ditolak orang, bisnis pun Anda akan mengalami kegagalan, dan banyak hal yang dibebankan kepada Anda sekarang. Jadi mending ambil kegagalan itu, ambil masalah itu sekarang. Pada saat orang lain sibuk cari pekerjaan, pada saat orang lain sibuk berbisnis, Anda sibuk ngajarin orang untuk berbisnis. Anda sibuk menikmati apa yang sudah Anda tuai daripada mahasiswa. Itu luar biasa sekali. Seperti di video kemarin yang saya katakan, sukses di usia muda itu luar biasa. Sukses di usia tua, kebangetan kalau nggak sukses. Tapi sukses di usia muda itu hanya orang-orang terpilih yang mampu menjalankan itu. Apabila dia sudah bisa mengalahkan gengsi dia sudah bisa belajar dari pengalamannya, dia sudah bisa fokus terhadap bisnisnya, dia bisa sudah mengatur keuangan yang tepat, dan dia sudah berpikir untuk menunda kesenangannya dulu, insya Allah setelah selesai kuliah dia lebih matang daripada orang lain. Teman-temanku sekalian, tua itu pasti, tapi dewasa itu adalah pilihan. Saya cuma bilang satu hal, Anda berhenti untuk mengambil tanggung jawab berbisnis itu sekarang, atau Anda ke depannya akan mengambil tanggung jawab yang sama. Mending masih muda, masih punya tenaga, masih diberi kesehatan oleh yang di atas, Anda berbisnis dari sekarang, daripada nanti menunggu Anda sudah punya tanggungan, Anda sudah punya pekerjaan, Anda akan sangat-sangat susah berbisnis. Lalui 5 kendala tersebut, memang semua butuh proses. Tidak semudah apa yang saya katakan. Tetapi kalau 5 hal ini Anda bisa taklukkan, insya Allah Anda akan bisa menaklukkan kuliah Anda bisa menaklukkan bisnis Anda, dan Anda menjadi orang sukses di usia muda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat kita semuanya.